wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara sekalian yang berbahagia, apa kabarnya nih pagi-pagi? Sudah sarapan kah? Alhamdulillah sudah, Pak. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga sudah sholat subuh ya. Ya. Pada kesempatan ini Ta'ala sambil kita memohon dan berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan keafiatan, kesehatan, dan diberikan pula kita pintu-pintu hidayah, pintu-pintu rahmatnya, sehingga kita senantiasa dalam lindungannya, dalam keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad SAW. Saudara sekalian yang berbahagia, yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif di Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 ya. Kelasnya yang ini kelas berapa? Kelas 3 ya. Ruang 3 ya. Hari ini kita di ruang Zoom saja. Jadi kelasnya kelas kasur ya. Kasur masing-masing atau kelas kamar masing-masing. Atau di ruang tamu masing-masing. Baiklah saudara sekalian, saya akan lanjutkan untuk topik kita. Hari ini mulai kita akan membahas tentang peranan literatur atau teori, atau kita sebutlah umpamanya kajian pustaka gitu. Sebelumnya saya atau kita ingat kembali, kemarin sudah kita membahas tentang latar belakang ya, latar belakang masalah. Sebenarnya sudah menjadi bagian pula ada di situ rumusan masalah ya. Nah, di latar belakang masalah itu saya ingatkan atau kita ingat-ingat kembali ya, bahwa di pendahuluan itu atau di latar belakang itu dia mengandung latar belakang dan mengandung atau menguraikan tentang masalah ya, permasalahan. Dia juga menguraikan tentang rencana penyelesaian masalah atau solusi, saya menyebutnya solusi dari masalah tersebut. Kemudian ada landasan teori atau kajian pustaka juga, dan tidak boleh ketinggalan adalah tujuan penelitian ya. Kemudian boleh juga ada di dalamnya di paragraf terakhir itu pertanyaan kunci atau pertanyaan penelitian. Ya, sehingga ketika orang membaca latar belakang kita udah lengkap. Ada masalah, ada rencana penyelesaian masalah, ada landasan teorinya atau kajian literatur sebelumnya, kajian pustaka gitu. Kemudian ada tujuan penelitian. Itu yang sangat sederhana ya. Jadi minimal 4 itu. Atau ditambah dengan research question ya. Pertanyaan penelitian. Biasanya ada menyebut kunci. Pertanyaan kunci dari penelitian ini. Nah, saudara sekalian, itu yang latar belakang dan sudah saudara kumpulkan ke saya. Namun dengan kesibukan ini belum semua saya membacanya, tapi ada beberapa yang saya sudah buka, saya sudah beri komentar.
karena ini belum semua, jadi belum bisa saya share. Seharusnya udah saya share malam tadi, karena ada teman seangkatan meninggal dunia, jadi masih ke sana dulu, ya, masih ke sana. Ini hari ini akan dikuburkan. Jadi, insyaallah kita nanti selesaikan mungkin jam 9 lewat dikit ya. Oke, saudara sekalian, itu yang bagian-bagian awal dari pembahasan mata kuliah ini. Jadi itu merupakan rangkaian-rangkaian ya. Jadi kalau nanti kelewat atau nggak dipahami atau nggak bisa, ya nanti akan ada apa istilahnya resiko atau apa berkurangnya rangkaian-rangkaian itu ya. Ya kalau masalah lulus, masalah nilai pasti lulus ya. Masalah Anda duduk aja nih nyalakan apa nih, ini Zoom-nya ini, orangnya masih baring kah apakah, nggak apa-apa ya kan, apalagi udah barcode ya. Cuma kan kalau yang sungguh-sungguh, yang apa semangat belajar kan beda tuh nanti ya. Minimal dia bisa memahami, mengerti, atau minimal dia bisa nanti juga membicarakan ya, menyampaikan. Recording Menyampaikan. stopped. Ya, saudara sekalian, hari ini kita akan lanjut ke kajian ya, landasan teori. Tapi kita tidak mengurai apa itu teori ya, apa itu teori. Teori itu kan bagian dari konstruk ya, atau bagian-bagian yang elemen yang sudah membicarakan sesuatu yang apa, menyajikan atau pandangan yang sistematis gitu kan, itu biasanya disebut teori gitu. Jadi biasanya melewati dari apa konstruk itu, elemen-elemen apa, hubungan-hubungan variabel dan segala macam, itu kan menjadi teori gitu ya. Jadi teori kita tidak membahas di situ, nanti mungkin ada waktunya kita akan ke situ gitu. Namun saya ingatkan cara kita belajar ini supaya bisa kita pahami bahwa apakah teori itu ada istilah penyebutan gitu. Menurut Agung, apakah menurut Agung itu teori gitu. Nah, jadi begini, bisa jadi teori itu adalah apa, kajian-kajian yang relevan atau temuan-temuan terbaru ya, itu bisa menjadi sebuah teori karena dia hasil dari konstruk ya. Umpamanya saudara membaca artikel literasi digital media sosial YouTube pada anak usia dini oleh Salehuddin gitu ya. Salehuddin menyatakan bahwa literasi digital kan gitu tuh bisanya. Salehuddin mengatakan bahwa literasi digital media sosial YouTube pada anak usia dini itu sangat baik, nah, dan harus mendapatkan pendampingan dan seterusnya. Itu bisa dijadikan sebagai landasan ya, sebagai landasan. Apalagi ada hasilnya pada penelitian dengan sampel berapa, dengan metode apa, dengan capaiannya apa, itu bisa dijadikan ungkapan sebagai sebuah hasil penelitian. Sebagai sebuah landasan teori ya, dari hasil penelitian itu. Nah, saudara sekalian, sekali lagi, mungkin pelan-pelan aja ya. Kajian pustaka, biasa kita menyebut gitu ya, kajian pustaka. Di dalam lembar proposal atau di dalam skripsi kita itu ada landasan teori, ada kajian pustaka. Nah, kajian pustaka itu adalah mengkaji, menganalisis, membaca, menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya atau penelitian-penelitian yang relevan. Nah,
Sedangkan landasan teori itu bagian penting, ya, bagian penting sebagai patokan, ya, sebagai pijakan dengan fungsi-fungsi yang dimiliki teori tersebut. Apakah dia untuk menemukan masalah, apakah dia nanti menjelaskan masalah, atau dia nanti menganalisis masalah. Nah itu, jadi dia contoh ya, kalau hari ini Anda sudah saya beri tema. Ya, seandainya belum ada tema, saudara jalan atau membaca di website atau di Instagram gitu atau di media sosial, kan lihat-lihat gitu. Wah, ini ternyata ada sekelompok masyarakat mengatasnamakan peduli terhadap kondisi masyarakat pendatang. Ada juga yang menyatakan dia sebagai pemersatu masyarakat gitu. Nah, dengan melihat seperti itu, umpamanya, oh ini apa ini? Ada apa gitu. Nah, coba Anda baca atau cari. Ada di buku kah atau di artikel kah? Nah, ternyata yang tepat dengan masalah itu mungkin ya, ini kemungkinan dulu. Artinya kita mencari pendekatannya. Anda membacanya menjadi apakah ini lintas budaya gitu kan, atau ini kepedulian sosial. Nah, dengan masalah tadi loh, ada kelompok orang yang mengatasnamakan dia peduli pendatang, ada yang mengatasnamakan peduli pada masyarakat. Nah, coba Anda lihat kira-kira teorinya nih teori apa gitu, ya. Nah, dia dijadikan sebagai penentu masalah, ya, penguat masalah, kemudian dia sebagai solusi masalah itu atau penyelesai masalah, dan dia juga dijadikan sebagai analisis atau bagian dari pembahasan gitu. Nah, itu bisa dijadikan seperti itu ya, teori itu. Landasan teori namanya, ya. Umpamanya saudara membicarakan contoh ya, saudara membicarakan tentang pembelajaran. Saudara membicarakan tentang metode pembelajaran. Maka saudara harus membaca tentang teori-teori metode pembelajaran. Oh iya, saya ketemu Pak, bahwanya metode ceramah. Nah, ceramah ini setelah saya baca, ternyata ceramah ini adalah metode paling tua ya, dari sistem pembelajaran. Paling tua, awal orang bisa berbicara ini, itu adalah pembelajaran yang pertama dan tertua. Wah, ini menarik Pak. Nah, jadi dengan adanya membaca teori, kita bisa menemukan masalah. Kemudian kita bisa mengkajinya, ya kan? Jadi landasan itu. Minimal ada 3 itu ya. Menemukan masalah, menyelesaikan masalah, dan menganalisis masalah. Nah, dengan adanya teori yang ada, saudara bisa akan minimal membuat landasannya. Dengan adanya pandangan itu, teori itu, saudara bisa akan memulai pekerjaan, penelitian, atau kegiatan ilmiah. Ya, kegiatan ilmiah. Nah, istilah lain ya, kalau dia temuan-temuan baru atau penguat-penguat yang baru, maka itu bisa disebut juga dengan teori-teori baru. Ya kan? Sifatnya kayak gitu tuh. Biasa teori yang lama bisa dibantahkan dengan teori-teori baru atau temuan-temuan baru. Ya, jadi seperti itu. Maka sekarang berlakulah dalam dunia ilmiah ini, dalam dunia akademik, sebelum teori itu dibantahkan, maka itu masih bisa dipakai. Tapi kalau aplikasinya, dicarilah aplikasi yang terbaru. Bukan aplikasi yang tahun 80-an. Pokoknya Anda meneliti tentang kooperatif, ya, cooperative learning, ya, pembelajaran kooperatif.
dengan kelompok. Itu kan kooperatif tuh dengan kelompok, kolaborasi gitu. Tapi yang dicari itu aplikasinya harusnya di tahun-tahun ini gitu, atau 10 tahun terakhir. Jangan yang dicari pada tahun 60-an itu. Ketika Salapin membuat apa, umpamanya ini, ya, kalau Anda baca buku ini, cooperative learning ini, ya, baca buku Salapin ini kan sekitar tahun 60-an. Kita aja belum lahir, ya. Jadi jangan kita pakai itu sebagai bagian dari kajian kita. Tapi teorinya bisa dipakai sebelum itu dibantahkan. Tapi aplikatifnya itu loh, ya. Masyarakatnya dulu beda dengan masyarakat sekarang. Tantangannya, faktor hambatannya segala macam itu beda, ya. Jadi kita pakailah yang terbaru, ya, aplikasinya. Tapi kalau sudah ada yang terbaru seperti Bloom, ya, kognitifnya Bloom itu kan sudah ditambah lagi oleh Anderson, ya. Anderson dengan teman-temannya menjadi 6. Jadi Bloom, taksonomi Bloom yang diperbaharui oleh Anderson, kan gitu sekarang tuh ada penyebutannya. Bisa jadi nanti pembelajaran ini Salapin cooperative learning yang diperbaharui oleh Agung. Jadi sudah ada temuan-temuan terbarunya. Tapi biasanya dalam dunia penelitian itu aplikasi di lapangan orang menyebutnya dengan temuan-temuan baru itu dengan bidang-bidang yang lain atau bidang-bidang yang baru. Kalau sudah ada maunya kooperatif dengan anak PAI, ini udah ada. Kalau kita meneliti lagi, bisa aja. Kemungkinan kita nggak baca penelitian sebelumnya, ternyata sudah ada tuh penelitian dengan PAI itu. Nah, harusnya kita pijak tuh yang penelitian, kita ambil penelitian yang dengan PAI sebelumnya itu. Kita baca dulu. Kita cari lagi yang belum ditelitinya gitu. Nah, ya kan? Gitu tuh. Jangan kita mengulang-ulang lagi. Ini biar aja karena jurusan nggak baca juga, nggak tahu juga. Kita teliti, hasilnya beda. Jadi ini membingungkan. Yang mana yang benar nih? Penelitian baru atau penelitian yang dulu ini yang benar? Nah, biasanya nggak dibolehkan seperti itu, ya. Maka kita harus membaca dulu, mencari dulu. Kalau udah dicari, oh nggak ada Pak. Contoh saya meneliti tentang creative learning, pembelajaran kreatif. Itu dalam teori-teori Indonesia atau Indonesia itu belum ada. Ya, Komi Semiawan, Profesor Komi, hanya juga menerjemahkan, ya. Aplikasi yang beliau sampaikan belum ada juga, ya. Nah, jadi saya merujuk kepada buku-buku yang ada di Barat, keluaran-keluaran yang terbarunya, sekitar tahun 2000-an ini, saya merujuknya ke sana. Ya. Jadi, saya menyebut di Indonesia masih belum banyak. Saya tidak menyebut di Indonesia belum ada, gitu. Di Indonesia belum banyak, saya bilang gitu. Nah, kemudian saya dekatkan dengan Instagram. Instagram kan berarti kekinian, gitu. Nggak ada tahun 90-an tuh Instagram nggak ada. Nah, saya pakai Instagram. Nah, nggak bisa dibantahkan sudah, ya. Jadi pakailah yang bagian-bagian yang ada pada saat ini gitu. Jadi kita mengembangkan creative learning dengan Instagram, itu punya Salehudin, kayak gitu tuh jadinya. Nah, ya. Kalian pokoknya ke apakah gitu, metode dengan pencak silat. Metode ceramah dengan pencak sambil ceramah sambil main silat. Ini yang baru nih, belum ada. Wah, sedikit-sedikit pukul gitu kan, sedikit-sedikit tempeleng anak-anak. Karena perpaduan metode ceramah dengan silat oleh Ilmi, ya kan? Sedikit-sedikit disilat gitu. Kenapa? Ini metode saya nih, metode silat, metode ceramah dengan silat. Orangnya nggak ngomel gitu, nggak marah, tapi dikit-dikit tempeleng ya, karena ini silat. Ya, jadi gitu ya, ada kebaruan, ada keunikan biasanya gitu ya. Nah, saudara sekalian, kembali tentang landasan teori. Nanti kita akan aplikatifkan ya, tapi saya sampaikan dulu
yang ada hubungannya dengan kajian teori ya. Ini saya baca dari buku ini Prof. Junaidi Goni ya. Prof. Goni ini orang bisnis ya, tapi menulis tentang metode penelitian pendidikan ya. Beliau menyebut yang pertama ada peranan pustaka dalam penelitian sebelum menemukan masalah. Nah ini ya. Jadi peranan pustaka atau literatur itu dalam penelitian sebelum menemukan masalah. Nah, jadi sebelum menemukan masalah, karena kita membaca, melihat, ya, dapat oleh peneliti lewat kajian-kajiannya, dibaca terus segala macam, kemudian peneliti mengobservasi, ya, mengobservasi ke objek sasaran penelitian dan sebagainya. Saya awal-awal COVID, ya, awal-awal COVID itu menyusun dengan teman-teman se-Indonesia, kita mau buat kajiannya begini, bagaimana pandangan budaya atau istilahnya kearifan lokal itu tentang pengobatan atau tentang hidup sehat gitu, atau tentang bagaimana dia apa tuh istilahnya kearifan lokal ini, budaya-budaya kita itu untuk hidup sehat, untuk bisa mengatasi COVID gitu. Nah, dari kita kumpul-kumpul tuh ada Sunda, dari Bandung, ada dari Jawa, saya dari Kalimantan, kebingungan membaca, mencari ini orang Banjar ini kalau sehat tuh apa ya teorinya ya, budayanya tuh. Saya baca-baca sampai cari-cari juga di Dayak ya. Kira-kira nih ada nggak budaya Dayak itu yang hidup sehat? Katanya tuh belian gitu. Belian itu kan mengobati yang sudah sakit ya kan. Ya. Nah, saya temukan ya kayaknya saya menyerah. Jadi dalam diskusi kelompok virtual juga, saya bilang saya nggak ketemu dengan teman yang dari Palangkaraya juga kebingungan. Jadi memang ternyata budaya-budaya dari akar rumput ini, budaya-budaya masyarakat kearifan itu nggak mencerminkan yang seperti itu. Artinya hampir sama kalau perilaku hampir sama. Jadi membersihkan rumah apa itu kan biasa tuh ya. Tapi maksudnya adakah budaya, umpamanya dia apa ya istilahnya harus mandi 3 kali sehari ya kan, harus mengganti pakaian atau harus gimana pokoknya dengan itu dia menyebut ini adalah budaya untuk menjaga kesehatan, pokoknya gitu ya. Nah, seperti pokoknya belian itu untuk pengobatan alternatif ya kan, pengobatan versi Dayak untuk mengobati orang-orang sakit. Nah, gitu ya. Atau apa kalau di Banjar atau di Kutai atau apa itu air tawar gitu. Air itu ditawarin gitu ya. Apa dibaca-baca gitu. Bismillah. Ya kan. Nah, sudah. Nah, ternyata apa? Ternyata di kampung itu tidak ada apotik. Jadi hanya datang ke guru, bacakan doa guru. Nah, bismillah. Nah, setelah diselidiki ternyata di kampung itu tidak ada toko obat. Ternyata seperti itu kasusnya. Akhirnya air pun jadi obat ya kan. Nah, karena udah bersandar ke aspek lain dari agama dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama itu sebagai peranan pustaka dalam penelitian sebelum, nah ini sebelum menemukan masalah. Saya jadi dulu baca-baca dulu ya kan. Nah, kalau saya kasih kemarin judul tema itu udah ada masalahnya, Boy. Nah, itu tahap yang kedua. Yang kedua adalah peran pustaka dalam merancang bangun. Ya, ini istilahnya. Mendesain itu. Merancang bangun penelitian. Merancang bangun penelitian. Ya. Merancang bangun penelitian. Jadi peranan pustaka yang kedua atau peranan literatur itu atau teori-teori itu dalam merancang bangun penelitian. Sebut aja gitu ya, ikuti kata-katanya Prof. Goni ini ya.
Junaidi Goni, penelitian kuantitatif. Ini bukunya, ya, kuantitatif. Ya. Walaupun sayanya bisa menggunakan bukunya Creswell, ya, Creswell. Ya. Kalau Creswell bicaranya kuantitatif, kualitatif, dan mixed method, ya, penelitian gabungan. Oke, yang kedua, merancang bangun penelitian. Nah, saya pernah belajar waktu kita S3 itu ada namanya membuat framework teori, ya. Oh ya, maaf, ini ada yang baru masuk. Nah, framework itu kayak apa tuh? Kayak diagram, kayak apa itu namanya ya? Peta konsep apa? Kayak membuat mapping gitu ya. Nah, framework. Jadi kalau Anda saya bagi kemarin apa umpamanya disiplin anak-anak atau karakter anak. Karakter ini apa? Dilihat lagi, baca lagi, nanti akan lahir kemana gitu. Nah itu kayak membuat sebuah framework, ya. Dalam penelitian banyak yang mendesainnya seperti itu, ya, mendesainnya seperti itu. Saya pun waktu S3 itu mempresentasikan framework dulu, ya. Kira-kira kita ini udah membaca apa gitu, menemukan apa, dan desainnya gimana. Jadi ini udah 2 tahap. Tadi itu sebelumnya kita membaca banyak sekali, ya. Nah, literatur saya itu hampir literatur saya itu 18 halaman, ya. Literatur saya itu akhirnya itu 18 halaman, ya. Dari pertama saya presentasi itu sekitar 13 halaman, kemudian saya dari 13 halaman tuh semuanya udah jadi dalam sebuah framework gitu, ya. Nah, rancang-rancang terus. Bentar saya bukakan ini Getman. Nah, jadi kita membuat ada yang namanya framework, ya, buat rancang, ya, kerja rancang dalam sebuah desain gitu, dalam sebuah rancangan-rancangan. Kalau udah biasa dengan framework itu bagus, ya. Jadi saya belakangan terbiasa seperti itu. Jadi kalau ada tema-tema saya udah langsung buat. Ini saya lagi buat proposal penelitian kompetitif Kementerian Agama. Judulnya pengembangan pembelajaran kolaboratif berbasis online, pembelajaran online, ya. Kan kayak gini nih, saya mengkajinya ini nggak bisa kolaboratif gitu. Yang bisa dikolaboratifkan seperti apa? Itu yang saya mau buat desainnya, buat penelitian pengembangannya. Jadi model R&D gitu, ya, penelitian and development. Jadi penelitian dan pengembangan. Nah, jadi ada seperti itu, ya. Ada namanya framework, itu merancang atau mendesain penelitian, ya. Jadi bisa seperti ini jadinya. Ntar saya contohkan aja supaya Anda bisa kira-kira ada gambaran. Jadi umpamanya Anda meneliti tentang